Ya, bisa dimulai aja kali ya Bu Yanti ya. Oke, baik Bapak, kita mulai saja kelas hari ini. Yap, sip. Kita mulai aja Bapak ya. Yap. Ya, Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, Bapak, Ibu, guru yang ada di seluruh Indonesia. Selamat datang. Sebentar. Selamat datang kembali di kelas berbagi TOEFL Preparation for Educators. Sekarang sesinya adalah sesi Written Expressions, Problems with Subject and Verb Agreements. Oke, saya di sini Yanti Nopianti sebagai host dan juga nanti akan membuka opening remark dari kelas kreatif Indonesia. Akan memandu Bapak Ibu dalam sesi TOEFL berbagi hari ini. Oke, di sini ada Bapak narasumber kita yang hebat-hebat. Pak Edi, Pak I, selamat sore. selamat sore Bu Yanti. Iya, Selamat bagaimana sore. kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. Sudah luar siap ya biasa. Pak ya membina kami semua nih, membimbing lagi. Sama-sama belajar Insya Bu ya. insya Allah, insya Allah. Oke, Insya Allah. baik-baik. Baik, Bapak Ibu, for not wasting our time. Oke, saya akan membuka kelas hari ini dengan opening remark dari kelas kreatif Indonesia. Izinkan saya share screen terlebih dahulu. Iya, apakah sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Ibu. Sudah terlihat ya. Nah, ini dia. Kelas hari ini adalah kelas berbagi keempat, TOEFL Preparation for Educators. Temanya itu tentang written expression, problem with subject verb agreement. Saya as a representative dari kelas kreatif Indonesia, mungkin akan memperkenalkan diri dulu. Apa itu kelas kreatif Indonesia? Ya, nah kelas kreatif Indonesia adalah komunitas pendidik yang ada di Indonesia dengan anggotanya yang sudah tersebar di seluruh Indonesia dan sebetulnya sudah ada beberapa dari luar negeri juga, alhamdulillah. Lalu komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia ini siapa saja sih anggota-anggotanya? Anggota-anggotanya itu learning partners berupa ada guru-guru, ada dosen, ada pemerhati pendidikan juga. Nah, kita bertransformasi mulai dari tahun 2008, namanya adalah Education Development Project waktu itu. Lalu kita di tahun 2018 bertransformasi namanya menjadi kelas kreatif. Nah, dan sekarang di tahun 2020 sampai sekarang kita bertransformasi lagi namanya menjadi komunitas pendidik kelas kreatif Indonesia dengan tema mengusung tema bahwa kita adalah, mohon maaf ya Bapak Ibu mungkin agak berisik di sini karena pas lagi bubar anak-anak sekolah, mohon maaf. Dengan tema apa bukan tema sih, apa ya, tagline dari kelas kreatif adalah connect, learn, share, collaborate, inspire, and also empower. Oke, visi dari komunitas ini apa? Komunitas ini adalah sebagai sarana atau wadah untuk mengembangkan profesionalisme kita secara informal, berbasis kolaborasi. Untuk edukators, kita bisa berbagi, berdiskusi, belajar, dan berkembang bersama. Saya sendiri merasakan banyak sekali manfaat yang telah saya dapat ya di sini, bisa bertransformasi, bisa out of the box lah gitu. Saya tidak hanya di sekolah saja, tapi juga bisa kenal dengan para edukator di seluruh Indonesia. Diharapkan dengan adanya kelas kreatif Indonesia ini, individu-individu atau para learning partner bisa terlibat menjadi lifelong learner,
melakukan refleksi terhadap praktik mengajar masing-masing, kemudian melakukan riset, penelitian, mengembangkan strategi atau metode pembelajaran yang bisa kreatif, inovatif, dan mengimplementasikannya di kelas dan juga berkontribusi untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Baik, nah berikut adalah para pengurus Yayasan Kelas Kreatif Indonesia. Ada lebih dari 20 orang sebetulnya di sini, termasuk saya ada salah satunya sebagai tim pengurus juga dari Kelas Kreatif Indonesia. Baik, jangan lupa, oh ya, soft reminder untuk kelas sesi berikutnya ada FGD Kurikulum Merdeka in Practice yang ke-23, udah nggak kerasa ya, dengan topik Diverse Engagement from Grasping Ideas to Producing Multimodal Text in Life Today. Nah, ini jangan lupa ya Bapak Ibu, pasti materinya sangat menarik, sangat informatif, dan pastinya bermanfaat untuk kita semua. Itu saja mungkin opening remark dari saya. Mangga silakan selanjutnya untuk kita mulai saja sesi hari ini. Kan mulainya dari siapa dulu nih? Pak Edi dulu atau ke Pak Is dulu? Eh, perlu ada pembacaan CV kah dari Bu Sunarmi ya, kalau nggak salah ya, Bu ya? Oh iya, mohon maaf, sepertinya Bu Apa mau Sunarmi langsung aja? langsung baik, mungkin langsung aja tidak apa-apa, Bapak. Boleh. Ah, Insya Oke, Allah yang akan presentasi nanti Pak Edi Pak Is. terlebih dahulu. Pak Is nanti Oke, akan presentasi Bu Yanti. baik, baik, baik. Pak Is dipersilahkan. Oke, terima kasih Bu Yanti atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu Waalaikumsalam. sekalian. Alhamdulillah ya kita pada sore hari yang indah ini kita bisa berkumpul bersama-sama di kelas berbagi 5 untuk TOEFL Test Preparation for Education. Tak lupa saya ucapkan juga terima kasih buat Kelas Kreatif Indonesia ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Uh, Kelas berbagi 5 ini merupakan rangkaian ya dari TOEFL Test Preparation for Educators. Kita sudah udah menjalankan untuk yang ke-1, kedua, dan seterusnya. Yang waktu pertama kita udah sempat simulation, kemudian berikutnya kita juga sudah membahas secara umum tentang structure and written expression, kemudian di kesempatan yang berikutnya juga ada sempat tentang listening comprehension dan juga reading comprehension. Nah, kali ini kita akan lebih fokus ya Bapak Ibu sekalian ke written and expression ya. Dan terlebih lagi khususnya untuk tentang subject and verb agreement karena ini merupakan salah satu basic menurut saya ya di soal structure maupun written expression. Nah, untuk lebih kita lebih biar kita bisa lebih semangat lagi atau lebih fokus ke sana, kita coba dengan pretest aja ya. Kita coba soal di situ. Pak Edi atau saya yang mau share? Ya, monggo Pak Is Saya aja, aja ya. saya Saya aja. mengawasi yang lain. Oke, sebentar ya. Kita akan coba pretestnya dulu. Bentar. Oke. Silakan Bapak Ibu ke chat box-nya ya. Itu di situ kita ada 6 soal. Silakan Bapak Ibu sekalian untuk mengerjakannya dalam waktu 5 menit aja ya. Karena sebetulnya kalau kita mengacu ke ke tes yang sebenarnya itu kan ada 40 soal dalam 25 menit. Nah, itu setidaknya satu soal itu sekitar setengah menit ya. Jadi ya udahlah nggak apa-apa kita bulatkan 5 menit aja. Silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Waktunya sekarang 15.42 sampai 15.42 ya. Sampai 15.47. Silakan Bapak Ibu. Nanti kalau udah selesai langsung di-submit aja. Oke, silakan.
Jangan lupa ditulis nama sama email address-nya. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan disubmit semua ya. Nggak apa-apa, ini cuma pretest aja, jadi nggak usah khawatir. Saya lihat juga hasilnya bagus-bagus kok, hampir semua ya ada yang salah satu dua gitu. Eh, saya pikir udah ya, kita tunggu atau langsung aja Pak Edi ya. Boleh saya? Oke. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas waktunya untuk mengerjakan soal pretest. Ini sekedar buat gambaran aja buat Bapak Ibu sekalian. Dari hasilnya secara umum saya juga melihat ya macam-macam ya. Ada yang benar semua, ada yang salah satu, salah dua, ada yang benar dua juga, nggak masalah. Karena ini masih pretest aja. Oke, kita mulai aja, kita ke materinya.
Oke ya, welcome ultimate. Selamat datang Bapak Ibu sekalian yang kami hormati ya. Hari ini kita akan membahas beberapa materi tentang written expression, terutama dalam hal problem-problems with subject verb agreement. Rundown dari materi yang akan saya sampaikan adalah seperti ini. Yang pertama kita akan mempelajari tentang skill yang pertama, yaitu tentang kesesuaian verbs setelah prepositional phrases. Kemudian yang kedua atau skill yang kedua adalah kesesuaian verb setelah ekspresi kuantitas. Dan yang ketiga adalah skill tentang kesesuaian terhadap verb setelah kata-kata tertentu. Kemudian insya Allah nanti akan ada Q&A sekitar 20 menit dan kita tutup dengan post-test. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu sekalian. Saya sedikit mengingatkan lagi takut ditolak. Di TOEFL ITP itu di section yang kedua itu tentang structure and written expression ya. Di situ ada 40 soal dalam waktu 25 menit yang terdiri dari 15 soal structure dan 25 soal written expression. Jadi written expression lumayan banyak ya Bapak Ibu sekalian dibanding dengan structure. Untuk itu saya pikir itu perlu buat kita untuk mempelajarinya. Kita mulai aja, materi kita kali ini adalah tentang subject and verb agreement ya. Seperti Bapak Ibu sekalian pasti sudah tahu ya bahwa antara subject dan verb itu harus cocok, harus sesuai. Apa yang dimaksud dengan sesuai di sini? Misalkan apabila subjeknya adalah orang ketiga tunggal ya, he, she, it, maka verbnya juga harus mengikutinya, harus sesuai juga. Misalkan untuk simple present kita menggunakan verb 1 plus S. Atau kalau misalkan untuk kalimat nominal, kalau he, she, it kita harus pakai is. Misalkan untuk kalau orang pertama I pakai am dan seterusnya ya. Begitu juga apabila subjeknya jamak dalam hal ini untuk they, we, kemudian untuk you yang jamak juga kita harus sesuaikan juga. Contoh sederhananya adalah seperti ini, misalkan the student goes to school ya. Jadi untuk student yang merupakan orang ketiga tunggal, maka subjeknya untuk simple present adalah go ditambah s atau verb 1 ditambah s. Kemudian apabila subjeknya jamak atau orang ketiga jamak, maka kita cukup pakai verb 1 aja. Kondisi ini sebetulnya sederhana sekali ya Bapak Ibu sekalian ya, tapi akan menjadi sedikit masalah apabila di soalnya itu kita menghadapi kalimat-kalimat yang lebih kompleks. Jadi pada soal TOEFL ITP yang sebenarnya kalimatnya akan jauh lebih kompleks dari contoh yang saya berikan tadi ya. Ada 3 hal yang harus diperhatikan, yaitu tentang subject verb agreement ini, yaitu yang pertama, subject verb agreement setelah prepositional phrases. Kemudian yang kedua adalah setelah ekspresi kuantitas, dan yang ketiga adalah setelah kata-kata tertentu, misalkan anybody, everything, no one, someone, each, dan every. Kita mulai aja skill yang pertama, yaitu kesesuaian antara verb dan subject and verb agreement setelah prepositional phrases. Bapak Ibu ada yang masih ingat nggak apa kira-kira prepositional phrases itu? Ada yang mau bantu saya? Boleh raise hand, di unmute. Pak Edi bisa tolong? Ada yang bersedia? Ya, boleh langsung saja di itu ya Bapak dan Oh, Ibu. ditunjuk aja. Atau Enggak, apa? maksudnya langsung aja unmute raise ya. hand, langsung unmute Silakan. boleh. Ada yang bantu saya mengingat kembali prepositional phrases? Silakan Bapak Ibu. Atau kalau malu ketik juga boleh. Masih ingat nggak? Preposition plus noun, nah itu ya. Atau a group of apa nih? Oke, preposition plus noun. Ya, ada after. Silakan. Ada after, before. Seperti Ya. itu contohnya ya. Betul. Ya. Terima kasih. Ada behind. Betul. Ada during ya, untuk ya. Iya. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu semua. Saya lanjutkan aja ya. Jadi prepositional phrase itu adalah suatu frasa yang diawali dengan prepositional atau kata depan ya.
seperti kita ketahui, seperti yang disebutkan Ibu tadi ya, bahwa prepositional itu bisa with, before, after, dan lain sebagainya. Nah, biasanya preposition ini diikuti oleh kata benda. Nah, kadang kata benda yang mengikuti preposition ini sering kita terkecoh gitu loh. Kita menganggapnya sebagai subjek. Padahal sebuah object of preposition atau kata noun atau kata benda yang mengikuti preposition itu tidak boleh dianggap sebagai subjek. Itu yang perlu diingat ya, Bapak Ibu sekalian. Oke, kita lihat rumusnya adalah seperti ini. Subject plus prepositional phrase kemudian verb. Nah, seperti contohnya di sini, the key to success is persistence. Nah, kalau kita melihat selintas ya, kadang kita terkecoh sedikit gitu ya dengan sukses di sini. Ini kita bingung, subjek itu yang mana? The key kah atau sukses kah? Karena dua-duanya merupakan kata benda. Seperti itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Kita lihat di sini bahwa subjek yang benar adalah the key-nya ya, bukan to success-nya, bukan suksesnya. Karena sukses di sini adalah object of preposition atau kata benda yang mengikuti preposition. Karena subjeknya adalah the key yang merupakan tunggal, ketiga tunggal, maka to be di sini yang harus sesuai adalah is. Begitu Bapak Ibu sekalian. Mudah ya, saya pikir ya. Tetapi akan terjadi masalah apabila object of preposition-nya tunggal dan subjeknya jamak, atau sebaliknya, object of preposition-nya jamak dan subjeknya tunggal. Nah, untuk menghadapi hal seperti ini, maka kita perlu memperhatikan bahwa verbnya harus mengacu ke subjeknya. Jadi kita harus menentukan dulu subjek yang benar itu ya mana. Contoh di sini ya, the key to doors are in the drawer. Nah, ini adalah salah. Karena kadang mungkin beberapa orang ya menganggap, oh ini doors-nya diikuti oleh are. Jadi doors, berarti udah benar dong. Nah, karena object of preposition itu biasanya diikuti oleh verb-nya. Padahal verb ini bukan mengacu ke doors, tapi mengacunya ke the key. Yang benar adalah the key of the doors is in the drawer. Oke, untuk mempermudah kita coba lakukan latihan ya, pre-exercise skill 1. Ada 2 soal latihan di sini ya. Bapak Ibu nanti silakan ditentukan ya. Jadi setiap kalimat berikut mengandung satu prepositional phrase atau lebih. Jadi ada satu atau lebih prepositional phrase yang terletak di antara subjek dan verb-nya. Silakan ditandai yang mana prepositional phrase-nya, kemudian kita tentukan juga subjek dan verb yang benar dari kalimat tersebut. Kemudian apakah sudah ada subject verb agreement, sehingga kita bisa menentukan kalimat tersebut salah atau benar. Kita mulai aja ya. Yang pertama, the climbers on the sheer face of the mountain needs to be rescued. Bapak Ibu, yang mana prepositional phrase di sini? Ada yang bisa bantu saya? Silakan di chat box atau boleh. Oke. On ya Pak ya. Prepositional phrase-nya yang mana ya? On. Kita dilihat. On the sheer. Sure, betul yang itu ya. Sure. Jadi sebentar. Oke ya. Ini ya, on di sini adalah prepositional phrase. Kalau kemudian ini ada of juga ya, Bapak Ibu sekalian, kita juga harus hati-hati. Di sini ada of the mountains. Nah, ini juga prepositional phrase. Nah, subjek yang benar yang mana? Silakan Bapak Ibu. The climbers. The climbers. Nah, betul ya. Ini adalah subjek yang kecoret lagi. Subjek ya. Kemudian verbnya yang mana? Bapak Ibu, silakan. Needs. That's it. Jadi, apakah sudah ada kesesuaian antara climbers dengan needs di sini, Bapak Ibu? Tidak sesuai, Pak. Tidak sesuai. Climbers itu bentuknya jamak. Betul. Need-nya harusnya need aja without s. That's it. Jadi karena subjek di sini adalah jamak, maka verbnya harus juga sesuai. Jadi needs di sini nggak boleh, harusnya s-nya dicoret. Nah, ini yang kita perlu waspadai adalah kita kadang fokusnya di mountain ini, Bapak Ibu sekalian. Kita cuma melihat mountain needs. Oh, bener nih mountain needs gitu ya. Padahal subjeknya bukan itu.
Oke, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Silakan untuk yang soal kedua, ada prepositional phrase di sini, Ada yaitu yang mana? in that. In the actually in the development. Oh ya, in that. Any house built in the development. Iya. In that Atau development. before ya, di sini ada before, Ya. ada in that Built boleh in. ada. Kemudian udah. Nah, untuk subjeknya yang mana Bapak Ibu? Any house built. Any houses. Di sini subjeknya jamak atau jamak atau tunggal? Jamak ya, Pak. Nah, kemudian di sini verbnya yang mana Bapak Ibu? Build. Have. Sorry. Apakah sudah Upgraded. Upgraded ya, Pak? Upgraded. Nah, hati-hati ya. Di sini ada to be upgraded ya. Kalau to be upgraded di sini berarti dia bukan verbnya Bapak Ibu. Verbnya adalah yang ini. Iya, jadi hati-hati ya. Walaupun this is adalah passive voice. Ini bentuk pasif ya Bapak Ibu ya. Ini kita juga harus hati-hati ya. Nah, itu ya. Bukan auxiliary ya, Pak ya? Bukan auxiliary-nya ya, Pak ya? Itu Yang pasif. to be Have to Yang be pasif, have to-nya. Iya, betul Jadi Ibu. verbnya Itu auxiliary. Begitu ya. Oke, menarik ya Bapak Ibu ya. Ternyata kita kadang terkecoh juga ya. Ada beberapa kata-kata lain yang ternyata bukan verb dari kalimat ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya Bapak-Bapak, Ibu-Ibu sekalian. Kita lanjutkan untuk membahas soal yang tadi. Nah, ini Bapak Ibu ya, soal yang pertama ya. The interrogation of the two criminal cases conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Kira-kira subjeknya yang mana Bapak Ibu? The interrogation. That's it. Sebentar. Silakan Pak Edi bantuin ya. Itu subjeknya ya. Kemudian verbnya yang benar yang mana Bapak Ibu? Have lasted. Iya, harusnya has. Have ya di sini Ya. ya. Ini adalah verbnya. Itu verbnya jadi has. Betul. Jadi ini have-nya harusnya has karena the interrogation di sini adalah singular. Iya. Nah, bagaimana dengan cases di sini? Kayaknya nggak masalah ya Bapak Ibu karena ini kata benda biasa. Kemudian conducted juga nggak masalah karena ini kira-kira Bapak Ibu. Ini verbnya bukan. Harusnya Kalau which nanya. was conducted. Kalau conducted, ini berarti verbnya bukan. No, that explains Bukan cases. ya. Ini yang kita Voice. sebut dengan past participle. Shorten Bu. Pasif iya. yang pasif. Iya. Dan past participle Shorten di adjective kondisi seperti ini dia bersifat adjektif ya. Jadi dia bukan sebagai verb tapi dia adalah adjektif. Nah, kita juga harus mewaspadai yang seperti itu ya Bapak Ibu ya sekalian. There is supposed to be had lasted, I think ya. Had lasted. It's past No, yang perfect. the content had lasted for several Oh ya, itu hours. bisa juga Ibu. Bisa juga sih. Bisa juga. Itu requestnya mungkin bisa diubah ke dalam ini ya, present berarti ya. Present ya, it's okay. Terima kasih Bu. Oke, makasih. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua. Manufacture of the items that you requested have been discontinued because of lack of profit of those items. Pertanyaan saya yang pertama Bapak Ibu, ini kalimatnya jenisnya simple sentence, compound sentence, atau complex sentence Bapak Ibu? Masih ingat belum? Ada yang masih ingat? Kayaknya Complex sentences. Kompleks, terima kasih ya. Kalau complex sentence, sekarang saya mau nanya, main clause-nya yang mana Bapak Ibu? Manufacture of the Course item the interrogation because has lasted for several hours. That's it. Nah, pertanyaan saya berikutnya. Kalau begitu yang that you requested itu apa Bapak Ibu? that's the adjective clause to explain items. Nah, kalimat Nah, subclause sebagai apa Bapak Ibu? Sebagai apa subclause-nya? Explaining items. Yes, so we call it adjective clause ya. Karena Adjective, sifatnya ya. seperti adjective, dia menerangkan Modifying the item. items. That's it. Jadi karena dia menerangkan items yang objek ini, maka dia fungsinya sebagai adjective clause. Nah, kita balik ke persoalan yang pertama. Subjek dari main clause-nya berarti yang mana? Items. Item. Items atau manufacture, Ibu? Items. Subject manufacture. Ada dua nih. Manufacture. Ayo. It Manufacture should be apa put item? closer to the Has been. Manufacture. Manufactures. Oke, yang benar manufacture ya Bapak Ibu ya. That's why we have to use Nah,
Karena itu subjeknya adalah manufacture, sekarang verb Has yang been. benar itu seharusnya apa? Has Ya kan? been. Been. Has Usually has been. Berarti yang ini adalah harusnya has. Has been. Demikian ya Bapak Ibu ya. Thank you, Cara ask the berpikir. subject of the adjective clause. Oke. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Oke, kita lanjutkan dengan skill yang kedua. Nah, yaitu kesesuaian verb setelah ekspresi kuantitas. Kita mengenal ada ekspresi kuantitas all, most, some, atau half di sini ya. Nah, kita kadang bingung nih. Kalau misalkan ada all di depannya, ini subjeknya dianggap single atau plural gitu. Bapak Ibu Depending ada yang on the ada yang object. komen nggak? Depend Depend on apa Ibu? Bapak? on the Bapak? object. Di objeknya. Jadi Objek. kita lihat, maksudnya depend begini gimana? Kalau objeknya seperti apa, misalkan Ibu, All of the car is singular, so the verb should be singular. that's it ya. I mean, all of the cars, so it's Plural, ya? plural, then the verb should be plural. Sorry. That's it. Nah, bagaimana kalau misalkan objeknya adalah uncountable noun? Misalkan guess, Objek guess ya. Singular jadi singular. Uncountable. The verb Ya. should be for singular, ya. Singular. That's it. Karena kalau itu uncountable, maka kita anggap dia sebagai singular. Singular. Jadi, diingat lagi ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita menemui ekspresi kuantitas seperti all, most, some, atau half, ini bukan half aja ya. Kalau misalkan a quarter, it is also okay. Atau persen ya. Kalau misalkan persen, itu juga kita lihat. Misalkan a quarter of the water. Kalau the water berarti uncountable, berarti dia harus singular. Kalau a quarter of the students banyak, berarti dia juga plural. Begitu juga misalkan 20% of the population kayak gitu, atau 20% of students. Nah, itu kita harus ngikutin students berarti dia jamak, nanti verbnya juga ikut jamak. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu, hati-hati. Saya ingatkan lagi ya buat Bapak Ibu mungkin yang udah lama tidak ini seperti review lah, kurang lebih seperti ini. Nah, contohnya seperti ini. All of the books are mine. Kita lihat sekarang exercise yang kedua. Ini hampir sama kayak yang tadi ya Bapak Ibu ya. Kita tentukan di mana ada ekspresi kuantitas, kemudian kita cari subjek dan verbnya, kemudian kita tentukan apakah subjek verbnya udah agree atau belum. Oke, kita tanya aja langsung. Ini ada ekspresi kuantitasnya apa yang nomor 1? Silakan. Half of the food. Half. Betul ya. Yeah, Half and itu the ada object half is the ya. food. Nah, kemudian di situ objeknya adalah apa? The food. Maksudnya food ya. Di sini objeknya ada food. Berarti kita anggap itu singular atau plural? Singular. Singular. Benar ya, karena dia uncountable. Betul sekali. Nah, verbnya yang mana Bapak Ibu? Are still. Are yang mana? Are serving atau are still? Are serving. Are, betul. Yang mana? Are serving atau are still? Ayo ada dua. Are serving, Pak. Oke. Are serving is the verb for Kalau we. are serving di sini itu subjek Pak. untuk yang mana? Kayaknya are. Are. Berarti ada dua, Bapak Ibu. Harusnya is still. Oke ya. Selainnya itu Bapak Ibu, kita juga perlu ingat bahwa kalimat ini adalah kalimat apa? Singular apa? Simple atau kompleks? Kompleks ya. Nah, kemudian anak kalimatnya yang mana? Induk kalimatnya yang mana? Main clause-nya yang mana, Bapak Ibu? Main clause of the food are Part of still the in the food is still in the refrigerator. Ini adalah main clause-nya ya Bapak Ibu. Sorry, kurang panjang. Nah, kemudian yang that of ini kira-kira fungsinya sebagai apa Bapak Ibu? Anak kalimat sebagai apa? Adjective clause yang menerangkan food ya Bapak Ibu. Oke, jadi kita bisa, ya bukan abaikan sih, kita fokus ke main clause-nya. Betul, karena the food di sini dianggap singular, maka hari ini harusnya is ya. Maka kalimat ini adalah salah. Oke, yang berikutnya nomor 2. Ekspresi kuantitinya mana? Most of the trouble. Most ya. Kemudian objeknya mana? Trouble. Kemudian saya tanya, verbnya yang mana? Sebelum ke sana, saya nanya, ini simple atau kompleks? Kompleks. Oke, main clause-nya mana, Bapak Ibu? Main clause-nya yang mana? Kompleks. Oke, main clause-nya yang mana? 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 Oke, main clause-nya
Most of the trouble Most of the was trouble Most of the trouble was resolved within a few was weeks. resolved. Yang Was ini ya, discussed. yang ini ya Bapak Ibu. Nah, yang that ini apa fungsinya sebagai apa? Boleh tahu? Mana kalimat penjelas trouble? Iya, jadi dia adjective clause Adjective ya, clause. yang menerangkan trouble. Oke, pertanyaan saya, trouble di sini itu countable atau uncountable? Uncountable. Uncountable. Oke, setuju semua ya, udah Bapak. Jadi karena dia uncountable, maka kita anggap sebagai singular. Jadi kalau misalkan itu was, udah benar atau salah Bapak Ibu? Benar. Mantap. Mudah ya Bapak Ibu ya, ternyata ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini untuk yang soal pretest. Untuk soal pretestnya, ya, silakan. Maaf Pak Is, saya moderator. Halo Pak Is. Silakan. Pak Is, ini nanti sampai pukul berapa? Karena kita kan berakhir pukul 4.30 ya Pak. Ini nanti ada pemateri atau satu saja Pak? Satu aja. Oh, satu aja. Oke, baik. Iya. Kita question and Kira-kira answer nanti tepat pukul 15 menit mungkin. 15.45 ya Pak ya? Bisa 16.30 mungkin ya? 16.30 atau 16.20 deh. Soalnya nanti ada pretestnya 5 menit Bapak gitu. Ibu. Iya. Ya. Insya Allah masih cukup Ibu. Masih cukup ya Pak ya? Okay. Insya Allah. Baik, soalnya cuma satu aja pembicaranya. Oh gitu, iya. Iya. Ya, makasih Pak Is. Sama-sama Ibu, mohon maaf. Ya, tidak apa-apa Pak, silakan Pak. Oke ya, Bapak Ibu kita lanjutkan untuk pretest soal yang tadi. Untuk soal yang ketiga, more than half of the world population lives in some of the most populous countries on earth. Sekali lagi saya tanya, ini kalimatnya simple, kompleks atau compound kompleks? Simple ya. Oke, karena itu simple, kita lihat di sini apa yang kita harus perhatikan di sini Bapak Ibu. Ada kata half di situ ya. Yes, ada expression of quantity. Half of. Nah, objeknya mana? Word atau population, Bapak Ibu? Population. Oke ya. Sekarang pertanyaan berikutnya, population itu singular, plural atau uncountable? Plural. Oke, semua setuju ya, plural ya? Plural ya, plural. Oke, karena dia plural, maka live. Nah, salah. Jadi udah ketahuan ya, live-nya harus tanpa S karena di sini subjeknya adalah plural, itu yang perlu kita perhatikan. Untuk yang lain the word-nya kayak nggak masalah, populous juga nggak masalah. Begitu ya. Kita lanjutkan soal yang keempat. All of the students in the class taught by Professor Robert is required to turn in their term papers next Monday. Ini simple sentence, complex sentence, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kompleks ya. Complex sentence. Kalau kompleks, main clause-nya yang salah. All the students in the class is required. Ini complex. Oke ya. Mestinya are required. Oke. Kalau gitu sub clause-nya yang mana? Anak kalimatnya yang mana? Taught by Professor Robert. Nah, itu dia ya. Jadi kalau dia complex sentence, maka seharusnya di sini adalah ada who ya. Ada who di sini. Who, kemudian ada are ya. Who are taught by professor. Nah, karena di sini tidak ada who sama are, maka di sini ini bukan kalimat kompleks. Nah, pertanyaannya, taught di sini fungsinya sebagai apa? Apakah dia verb? Pertanyaan saya. Nope. Sebagai adjective. Adjective. That's it. Oke, kita jadi taught di sini adalah adjective ya Bapak Ibu ya, karena dia sebagai past participant. Past participle ya Bapak Ibu. Jadi ingat ya, jangan sampai terkecoh dengan ini menganggapnya sebagai verb. Di sini dia bukan verb tapi dia past participle yang fungsinya sebagai adjective. Dia menerangkan that's it ya, menerangkan all the students di situ. Oke, kita lanjutkan. Berarti di sini subjeknya adalah all the students ya Bapak Ibu. Setuju sama? All students ya? Berarti are required. required. That's it. Are required. Ini berarti ini salah ya. Ini harus are karena di sini students ini adalah plural, maka
dia butuh verb yang plural juga. Plural. Ya. Mantap Bapak Ibu. Dengan sekali ini udah udah pada. Oke, thank you so much ya. Kita lanjutkan yang berikutnya, yang terakhir adalah kesesuaian terhadap verb setelah kata-kata tertentu. Apa sih yang dimaksud dengan kata-kata tertentu di sini ya? Kadang kita di dalam di dalam soal bukan di soal, di dalam kalimat ya, kita sering menemukan kata-kata anybody, everybody, everything, kemudian anything, nobody, no one, nothing, somebody, someone. Nah, kita bingung nih, atau it's atau every denganan ya, it's noun atau every noun. Itu kita bingung, ini kata-kata ini dianggap tunggalkah atau jamakkah gitu. Kalau yang ini kayaknya lebih mudah, saya nggak bilang gampang sih. Misalkan nobody, no one, atau nothing ya, itu kan udah jelas ya, kalau nggak ada biasanya dianggap dia tunggal. Nah, masalahnya kalau misalkan dibilang everybody, for example, everybody in this class ya, it could be me, it could be you, it could be Bu Sunarmi, it could be Bu Yanti, and so on and so on. Kan banyak dong gitu. Apakah boleh kita anggap itu sebagai jamak? Tentu tidak. Ternyata untuk kata-kata yang seperti ini kita melihatnya secara grammar itu sebagai tunggal. Nah, ini kita harus hati-hati ya Bapak Ibu, terutama kalau kalimatnya kompleks dan itu kata-katanya panjang banget. Nah, kita makanya tadi saya nanyain, pertama kita harus menentukan apakah kalimat ini simple, compound, atau kompleks, atau compound kompleks. Karena dari situ nanti kita bisa menentukan ini klausanya yang mana aja gitu. Jadi kalau kita nggak cuman tahu ini subjeknya, verbnya gitu, tapi ini fungsinya sebagai apa, ini klausanya sebagai apa, sebagai anak kalimat yang mana, apakah non clause, adverbial clause, atau adjective clause. Ya, kita harus menentukan di situ dulu sebelum kita menentukan apakah suatu kalimat ini udah sesuai subject and verb-nya, semacam itu. Oke, kita lihat contoh di sini, everybody are going to the theater. Nah, di sini everybody ya Bapak Ibu, yang kita harus perhatikan, karena everybody maka dia kita anggap sebagai singular. Maka verb are di sini atau to be are di sini adalah salah. Gitu ya, harusnya dia adalah is. Everybody is going to the theater. Ya, ini kalau kalimatnya simple gini biasanya lebih mudah ya. Tapi kalau kompleks yang panjang kayak tadi kadang kita bingung. Oke, kita lanjutkan aja dengan pre-exercise-nya. Ya, di sini ada dua seperti yang tadi. Yang pertama, setiap kalimat berikut mengandung kata-kata yang secara grammar tunggal, atau kita tentukanlah kata-kata mana yang harus kita waspadai, atau kata-kata mana itu yang mempunyai tertentu tadi ya. Kemudian kita tentukan subjeknya mana, verbnya mana, kemudian apakah antara subjek dan verbnya sudah ada agreement-nya. Oke, kita mulai soal yang pertama Bapak Ibu. It is impossible to believe that somebody actually admired that man. Sebelum ke sana, ini kalimatnya simple atau kompleks Bapak Ibu? Kompleks ada date-nya Pak. Kompleks. That's it. Oke ya, jadi di sini ada, iya. Noun clause. Oke. Oke, jadi apa nih? Oke ya, kita tentukan main clause-nya yang mana dulu? It's impossible to believe it. Somebody admired that man. Tepat ya Bapak Ibu ya. It is impossible ya. It is impossible to believe. Itu adalah main clause-nya ya. Jadi, sebentar saya tulis dulu. Oh, sorry. Kita tulis dulu di sini yang menjadi main clause-nya adalah it is impossible to believe. That's it. Nah, kemudian that somebody actually admired that man itu sebagai apa Bapak Ibu? Noun clause. Noun clause. Noun clause. Sebagai pengganti apa Bapak Ibu? Objek. Objek. Karena di situ ada to believe something gitu ya. Believe something. Nah, something-nya ini adalah objek. Oke, kita balik lagi. Ada kata yang perlu kita waspadai tadi apa? Somebody ya Bapak Ibu ya. Somebody actually admired. Oke ya. Somebody. Nah, di sini somebody, kemudian verbnya yang mana Bapak? Admire. Kira-kira udah benar atau udah salah kah Bapak Ibu? Salah. Harusnya kita anggap ini sebagai singular. Maka admire menjadi admire. Pakai S. Ya. Oke, mantap. Kita soal yang kedua.
each of the doctors in the building needs to have a separate reception area. Kira-kira Betul. Oke, betul ya. Ini Betul. simple atau kompleks, Bapak Ibu? Simple. Simple ya. Subjeknya mana? Each of the doctors. Each of the doctors. Doctors. Kemudian verbnya yang mana? Needs. Needs apa to have? Needs. Needs ya. Oke. Nah, kita ingat walaupun di sini ada doctors yang jamak, tapi kita jangan fokus di sini. Kenapa? Ya. Karena ini ada of ya, berarti kita subjeknya adalah yang ini dan dia adalah singular. Maka di sini needs-nya udah benar ya, harus pakai. Oke, Bapak Ibu, seperti itu contoh latihannya. Kita lanjutkan ke apa tadi? Pretestnya tadi. Nomor 1 atau nomor 5 ya. Every time someone take unnecessary break, precious moments of production time are lost. Pertanyaan pertama, simple or complex? Simple. Maybe. Oke ya. Nah, every time someone take unnecessary complex. break. Iya. Jadi subjeknya mana nih? Oke, kita lihat. Every time someone take a break, precious moments of production time are lost. Ini ada koma ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi koma ini apa namanya kita bisa melompati apa namanya konektornya ya. Jadi di sini ada dua ya. Yang klausa yang pertama adalah every time someone take unnecessary break. Nah, kita fokus di sini. Yang kedua adalah precious moment of production time are lost. Untuk yang bagian pertama, subjeknya yang mana Bapak Ibu? Subjeknya every time. Every time atau someone ya? Someone. Betul. Subjeknya someone karena yang melakukan. Nah ini. Nah, verbnya yang mana Bapak Ibu? Take ya. Seharusnya apa? Takes ya. Ya. Jadi kita harus hati-hati, kita jangan melihat every time-nya, tapi kita melihat someone-nya. Gitu ya Bapak Ibu. Oke, untuk yang kita sekedar ngecek aja ya. Kalau yang berikutnya ada precious moment, ini subjeknya plural apa singular? Singular. Plural. Ya. Kemudian verbnya di sini adalah are, berarti udah cocok berarti ya. Berarti udah nggak masalah. Berarti yang masalah di sini adalah take-nya. Dia seharusnya take. Karena subjeknya adalah someone yang kita anggap sebagai singular. Oke? Ya. Berikutnya, nomor 6. Anybody who goes to the top of the Empire State Building are impressed with the view. Again, is it simple or is it Harus salah. Jadi complex? is. Iya. Oke. Sebelum ke sana, ini simple atau kompleks, Bapak Ibu? Complex, sir. Kompleks. Kompleks yang mana? Who goes to the top? goes to the top? No, it is not. Who goes anak kalimat. Ini anak kalimatnya. Who goes to the top of the Empire State Building. Nah, ini adalah anak kalimatnya. Berarti main clause-nya mana, Bapak Ibu? Anybody is You. Oke, sekali lagi saya tanya. Anak kalimatnya sebagai apa? Is it adjective clause? adjective clause. Adjective clause and noun. Oke. Menerangkan apa, Bapak Ibu? Noun. Anybody. Noun sebagai subjek ya. Subjek. Ya. Begitu ya, Bapak Ibu. Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang subjeknya anybody. Nah, di sini verbnya yang mana untuk main clause-nya? Is. Harusnya are. That's it ya. Yang ini seharusnya ya. Tapi dia salah. Harusnya dia Is. karena anybody kita anggap sebagai Singular. Oke. Sekarang kita cek aja ya untuk anak kalimatnya. Apakah sudah benar antara anak kalimatnya ini subjeknya mana Bapak Ibu? Ayo. Who, ya. Kalau saya nanya, subjeknya who, konektornya yang mana? Konektornya ya who. Ya, jadi who ini sebagai konektor sekaligus sebagai subjek. Nah, karena tapi di sini who ini adalah mengacu ke anybody juga ya Bapak Ibu ya. Jadi dia juga tunggal.
ya kan? Karena anybody who kan menerangkan anybody nih, kalimat ini berarti who-nya juga anybody. Nah, karena anybody tunggal, maka goes-nya benar apa salah? Benar. Benar. So we have no problem with the goes ya. So oke, yang salah di sini adalah verb untuk Yang employ-nya. say. Iya. A seharusnya dia is. Oke, Bapak Ibu. Oke, pukul Nah, 16.23 ya, Thank you, Pak. sir. Iya, iya. Ini waktunya habis ya? Enggak, masih ada Oh, masih ada kira-kira banyak. 8 menit, Pak. Masih ada 8 menit. Oh, it's okay. Ingat, Kak, ya. Wah, kita udah habis. Kita Q&A aja ya kalau gitu. Ya, silakan Bapak Ibu yang mau bertanya atau memberikan Silakan ini aja. apa ya, komentar atau gimana. Dipersilakan Ada Bapak komen, Ibu. Yang ada raise pertanyaan. hand, Bapak Ibu boleh raise hand atau Iya, menulis ini chat. Bu, sahabat Bu Nusratunisa. No, sorry. Ada yang raise hand. Silakan Pak Edi mungkin bisa bantu kalau ada yang raise hand. Atau dari chat box kah? Ada yang raise hand, belum ada ya Pak ya? Sebentar Pak, saya lihat dulu. Udah. Belum ada. Udah Belum ada paham Pak yang semua. raise hand. Kita lihat Atau dari chat box mungkin. dari chat box ya Pak ya, sebentar. Atau gini deh, saya nanya. Tadi saya melihat ada yang, mohon maaf gitu, salahnya agak banyak. Kira-kira waktu itu kesulitannya di mana? Ada yang mau sharing di sini? Bapak Ibu? Pak Iskandar kah? Oh, tidak ada ya? Wah, nggak ada nih Pak Edi, gimana nih? Udah jelas semua. Udah jago-jago semua nih kayaknya. Udah, Mungkin boleh dilanjut aja Pak kalau jika memang kalau ada gitu ya. Kalau ada udah yang kita perlu disampaikan, dilanjut aja. Kayaknya menarik ini Pak soalnya. oke. Gaji Oh, bersambut ini ini. sebentar, ada nih, apa namanya, Ibu Komaria ya nanya the difference between half and a half. Pak Edi mau ini bantuin? Ada. Biasanya kalau apa namanya, kalau kalimat a half of, biasanya benar, half. Biasanya sih a half ya. Kalau a half itu yang biasanya ada itunya di sini half ya biasanya ya. A half. Kalau a half itu biasanya dia sebagai apa namanya, sebagai a half of a student. Emang ada ya? Sebentar. It's of. Oke, sebentar. So, it's and it's of. Noun apa bedanya? Oke. Ada it sama it's of ya. Itu yang setahu saya ya. Jadi kalau it's misalkan it's student. Nah, it's di sini fungsinya adalah sebagai quantifier. Jadi quantifier itu adalah bagian dari determiner. Dia yang membedakan, misalkan it's students ya. It's student yang mana gitu. Setiap student. Seperti juga determiner yang lain, misalkan apa namanya, my house. Ini house yang mana? House my, yang kepunyaan saya. Jadi kalau it's misalkan it's noun, itu adalah it's di sini fungsinya sebagai determiner atau quantifier. Sedangkan kalau it's of, maka it's di sini adalah sebagai pronoun. Dia menggantikan of apanya tadi. Tapi secara misalkan kalau kita menentukan subject of verb agreement-nya, kita mengacu ke yang tadi ya. Jadi dianggap sebagai tunggal. Cuman memang kalau yang pakai it's noun itu, it's-nya berfungsi sebagai determiner. Kalau it's of, it's-nya itu sebagai apa namanya, pronoun. Yang menggantikan yang menjelaskan apa namanya, subjeknya. Begitu. Itu ada yang menanyakan lebih ke Ada American. pertanyaan lagi Pak dari Bu Juwatania nih Pak. Juwitania nih Pak. Di chat box kah? Ya, di chat box Pak, di chat box Pak. Benar. It's plus noun, it's plus of plus noun itu Pak. Oh, apa itu udah bedanya, tadi Pak? itu. Oh ya sudah, Kalau it's noun itu it's-nya sebagai determiner atau quantifier. Oh iya. Itu seperti kayak misalkan half students misalkan ya, berarti setengah. Student yang mana? Setengahnya. Tapi kalau half of ya berarti yang half ini mewakili studentnya tadi. Gitu. Yang ini sudah ya Pak ya, yang mana ya?
Adjective clause dengan non Ah, clause ini ya. apa ya? Kadang masih bingung antara adjective clause dan non clause. Ah, ini kayaknya menarik Bapak Ibu. Ya itu Pak, kayak tadi itu Pak. Jadi gini ya, saya pakai coret-coretan aja ya. Pakai whiteboard bisa nggak? Jadi secara umum kita kalau kita melihat apa namanya kalimat kompleks Bapak Ibu ya, kita harus menentukan fungsi dari anak kalimatnya. Jadi contohnya saya pakai ketikan aja ya. Saya agak asing juga sebenarnya pakai ini. Wait. Kayak contohnya, misalkan kalau non clause itu pakai tulis tangan aja ya. Wait. Tulisannya hilang. Sebentar. Tulisnya di mana enaknya? Wait. Oke. Jadi gini, misalkan kita contoh yang tadi aja, Pak. Oke. That's it. Misalkan apa ya? I don't know when he arrived. Nah, kita lihat kalimat seperti ini ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini kan ada yang bisa bantu saya. Ini kira-kira main clause-nya di mana? Ini kompleks atau simple sentence dulu, Bapak Ibu. Ada yang menjawab? Yang tadi nanya, siapa tadi? UPT Makassar ini siapa nih? Oke, semua aja deh. Kalau I don't know when he arrives, itu ini kalimat simple atau kalimat kompleks? Kompleks. Kalau dia kompleks, saya tanya, apa namanya, main clause-nya yang mana? I don't know. I don't know. That's it ya. Kan itu kan yang belakangnya when he arrives itu sebetulnya kan kita bisa ganti dengan I don't know it. Iya nggak sih? I don't know it. Berarti it di sini sebagai noun ya, objek. Nah, berarti karena dia menggantikan noun atau menggantikan objek, berarti dia adalah non clause yang menggantikan objek. Oke, kita lanjutkan ya. Mohon izin Kak Is, waktunya sudah. Oh iya. Oke, terima kasih ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita bisa membahas tentang complex sentence ya. Tapi untuk sementara saya pikir seperti itu. Sedangkan sedikit aja Bu, sebentar aja. Kalau misalkan tadi apa adjective clause itu fungsinya menerangkan kata benda. Jadi dia menerangkan subjek atau menerangkan objeknya. Kurang lebih seperti itu ya Bapak Ibu ya. Insya Allah di kesempatan yang lain kalau memang ada waktu kita bisa lanjut lagi. Terima kasih. Saya kembalikan ke Ibu Yanti atau Ibu? Silakan Bu. Saya Pak. Brother. Bu Sunarmi. Bu Sunarmi ya. Silakan Bu. Maaf. Ya. Baik, Silakan. terima kasih Pak Ismianto atas paparannya. Kayaknya hari ini menarik sekali ya Pak ya. Jadi murid-muridnya kayaknya teman-teman semua pada aktif ya, antusias gitu. Jadi betul-betul interaktif hari ini pembelajarannya Pak ya, luar biasa. Cuman sayang kita waktunya cuma diberi waktu 1 jam aja oleh Pak Dadan, kita nggak diberi waktu banyak untuk berlama-lama. Sebenarnya kita juga mau ya Pak ya berlama-lama, Bapak Ibu pasti juga ini kayaknya nih yang materi ini kayaknya tidak lebih menantang, artinya masih jauh lebih sulit kalau reading kayaknya ya dengan listening ini kan. Nah karena kalau ini masih bisa direkayasa, kita masih bisa utak-atik, tapi kalau yang reading itu luar biasa. Menurut saya sih nih Pak ya, menurut saya nih ya. Baik, terima kasih Pak Ismianto dan juga Pak Edi Suhendra ya Pak ya atas kehadirannya untuk memberikan materi pada acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita nanti bisa ketemu lagi, Pak Dadan bisa kontak-kontak lagi, Pak Ismianto bisa memberikan materi yang lebih luas lagi, sehingga kita lebih punya banyak skill ya untuk TOEFL. Dimana TOEFL ini kan kita sangat penting ya Pak sekarang ya, bukan cuma di dalam negeri ya, TOEFL ini sekarang lakunya bukan cuma di luar negeri untuk yang scholarship, tapi juga dalam negeri sekarang mau jadi pegawai negeri, bahkan mau lulus dari S1 aja udah harus pakai TOEFL gitu ya, apalagi S2, wah luar biasa. Jadi memang TOEFL ini ya apa ya indikator kefasihan berbahasa yang memang bisa yang memang diandalkan ya Pak ya di semua institusi.
Baik Pak Ismianto, terima kasih, dan Pak Adi Sendat sekali lagi terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Bapak Ibu yang sudah hadir, terima kasih sudah hadir di acara webinar kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa memetik manfaat ya atas paparan materi yang disampaikan pada hari ini, dan kita bisa punya apa ya? Mudah-mudahan nilai lebih. Saya juga berharap nilai saya lebih gitu. Iya. Baik, mungkin itu dulu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin tadi saya ada kendala di device saya Pak, sehingga saya agak telat masuk, tidak bisa membuka dengan benar, menemui Bapak gitu, menyapa Bapak di awal-awal. Oke, baik, dari kami sekian dulu. Kami dari tim kreatif juga undur diri. Terima kasih atas segala partisipasi Bapak Ibu semua, dan ya. Bu, mohon maaf Bu Sunarmi, biasanya foto dulu kita ya sebelum itu. Iya benar. Saya pasti mengabadikan ini. Iya, silakan Ibu. Oh iya, silakan Bapak Ibu menyalakan kameranya. Iya, kita ambil foto ya Bapak Ibu. Dan maaf Ibu, Bu Sunarmi, sebenarnya kita ada post test, cuman nanti kita share linknya aja nanti biar kerjain mandiri aja kali ya. Post testnya, oke. Berarti nanti, oh iya benar Pak, post testnya nanti di share di link, kemudian kita kirim aja submit gitu kan Pak ya. Silakan ya. Jangan sulit-sulit ya Pak ya. Udah jago semua. Oke, baik, kita ambil gambar ya Pak ya. Mohon maaf. Silakan. Mungkin dari host Pak Dadan atau siapa yang ambil gambar ya? Kita ambil dari yang pertama ya Pak ya. Bu Sunarmi atau saya? Oh, silakan Bapak boleh. Oh ya, baiklah. Kepada Bapak dan Ibu silakan di open cam ya di kameranya. Ini device saya agak-agak ini Pak ya. Ini ada 2 halaman aja. Jadi page 1 silakan senyumnya 1, 2, 3. Oke, sekarang kita ke page 2-nya. 1, 2, 3 senyum semuanya. Apa itu di atas? Ya, terima kasih. Kembali ke Bu Sunarmi. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi sudah membantu. Mungkin sekian dulu dari saya Pak ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan dari kami. Bapak Ibu terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah hadir. Terima kasih buat Bu Sunarmi juga, Bu Nisa. Buat kelas rekreatif, Bu Nisa. Selamat sore Pak. Terima kasih semuanya. Tetap semangat semua Bapak Ibu. Ya Pak. Sampai jumpa ya Pak ya. Sampai jumpa. Boleh silakan ya, boleh live ya Pak ya. Silakan. Nah. Untuk link post testnya belum di-share tadi ya. Mungkin nanti kita minta tolong Pak Dadan untuk di-share ke WA group. Oh iya, dikirim ke Pak Dadan aja ya Pak ya. Baik Pak, makasih ya Pak Is. Saya live ya Pak izin. Saya izin tutup dulu ya Bapak dan Ibu. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.